Pangeran Sambernyawa. Tahun 1756, sebuah pertempuran berlangsung di hutan Sitakepya, selatan Rembang. Pasukan VOC yang dipimpin Kapten Van der Pol menghadapi pasukan Jawa yang dipimpin Raden Mas Said. Bukan hanya kehancuran, VOC harus kehilangan Van der Pol karena dipenggal oleh Raden Mas Said. Raden Mas Said lahir di Istana Kartasura pada tahun 1725. Beliau merupakan putra dari Pangeran Arya Mangkunegara. Dalam urutan pewaris tahta Mataram, Pangeran Arya Mangkunegara menempati posisi kedua. Pangeran Arya Mangkunegara secara terang-terangan menantang keberadaan VOC. Hal inilah yang kemudian membuat beliau menjalani hukuman pengasingan ke Sri Lanka hingga akhir hayatnya. Ketika ayahnya mulai menjalani pengasingan di Sri Lanka, Raden Mas Said masih berusia 2 tahun. Dan kemudian hari ketika mulai menginjak masa remaja, Raden Mas Said mulai tampil sebagai salah satu aktor utama penentang VOC di Tanah Jawa. Tahun 1742, Mataram terguncang oleh kerusuhan yang dikenal sebagai Geger Pecinan. Kerusuhan itu bermula dari pembantaian orang-orang Cina di Batavia oleh VOC. Imbas dari pembantaian itu merembet hingga ke Mataram. Di Kartasura, sekelompok laskar Cina yang dipimpin Raden Mas Garendi melancarkan perlawanan terhadap VOC. Raden Mas Said yang saat itu telah cukup dewasa menggabungkan diri dengan pasukan Raden Mas Garendi. Beliau bahkan dipercaya memimpin salah satu laskar Cina dalam berbagai pertempuran melawan VOC. Dari berbagai konflik tersebut, Raden Mas Said muncul sebagai pemimpin militer yang sangat berbakat. Dan pada Perang Suksesi Jawa ketiga, Raden Mas Said bergabung dengan Pangeran Mangkubumi. Bergabungnya dua pangeran senior Mataram ini membuat VOC kehilangan hampir sebagian besar sumber daya mereka. Secara ekonomi dan militer, VOC harus menggelontorkan kekuatan yang sedemikian besar untuk menghadapi Perang Suksesi Jawa ketiga. Menyadari tidak mungkin memenangkan pertempuran di Jawa, VOC berhasil mempertemukan Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Giyanti tersebut, secara resmi Mataram dibagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Raden Mas Said sangat menentang pecahnya Mataram. Pasca perjanjian di Giyanti, beliau meneruskan perjuangan meskipun tanpa sekutu yang berarti dan menghadapi 3 kekuatan sekaligus. Terdapat 3 pertempuran besar yang dijalani Raden Mas Said. Pertempuran pertama terjadi tahun 1752 di dekat Ponorogo melawan 3 gabungan pasukan. Raden Mas Said memenangkan pertempuran tersebut. 600 orang tewas di pihak musuh, sedangkan pasukan Raden Mas Said hanya kehilangan 3 personilnya. Pertempuran kedua terjadi di hutan Sitakepya, Rembang. Bukan hanya kekalahan total yang diterima VOC, Raden Mas Said bahkan mempermalukan VOC dengan memenggal Kapten Van der Pol. Pertempuran ketiga justru terjadi di jantung Yogyakarta, dipicu oleh kekalutan VOC yang melakukan praktik bumi hangus ketika mengejar Raden Mas Said. Pembalasan pun dilakukan oleh Raden Mas Said yang marah dengan menyerbu benteng Vredeburg dan istana Yogyakarta. Sepak terjang Raden Mas Said inilah yang membuatnya dijuluki Pangeran Sambernyawa. Julukan yang diperolehnya dari berbagai pertempuran pasca Giyanti. Meskipun VOC sempat membuat sayembara dengan hadiah jabatan bupati untuk menangkapnya, tidak ada satupun yang berani melakukannya.
Jalan tengah kemudian diambil VOC. Sunan Pakubuwono III berunding dengan Raden Mas Said di Salatiga. Dalam pertemuan tersebut, Raden Mas Said bersedia berdamai dan selanjutnya Raden Mas Said diangkat menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I. Jabatan yang diembannya hingga wafatnya pada tahun 1795.